Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akuntansi untuk KAS. Langsung saja, saya Maria Florencia Yusefin Buka akan membahas poin pertama, yaitu pengertian KAS. KAS merupakan suatu aset yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk kegiatan operasional sehari-hari suatu perusahaan yang meliputi uang tunai, baik yang ada di tangan perusahaan atau di bank, cek, demand deposit, money order, dan lain-lain. Pengertian KAS menurut para ahli. Yang pertama, pengertian KAS menurut Dwi Martani yang menyatakan bahwa KAS adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, di mana aset yang paling liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Yang kedua, menurut Rizal Effendi, dari segi akuntansi, yang dimaksud dengan KAS adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau alat pelunasan kewajiban. Termasuk KAS adalah rekening giro di bank dan uang kas yang ada di perusahaan. Kas dalam perusahaan merupakan harta yang paling liquid atau lancar sehingga dalam neraca ditempatkan paling atas dalam kelompok paling atas. Yang ketiga, menurut Mardiasmo, KAS adalah alat pembayaran yang siap untuk membiayai kegiatan umum perusahaan, yaitu uang, valuta asing, dan bentuk alat pembayaran lainnya yang mempunyai sifat seperti KAS. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KAS merupakan aset berbentuk uang maupun bukan uang yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban. A. Karakteristik KAS. Yang pertama, aktif tapi tidak produktif. Untuk memperoleh rentabilitas, KAS tidak boleh dibiarkan menganggur. Untuk memperoleh pendapatan, KAS harus diubah terlebih dahulu menjadi persediaan, piutang, dan seterusnya. Tetapi juga tidak diperkenankan seluruh KAS diubah bentuknya, karena perusahaan akan kesulitan beroperasi apabila tidak disediakan KAS yang memadai. Dari kondisi ini, maka manajemen harus menciptakan adanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Yang kedua, tidak memiliki identitas kepemilikan sehingga mudah dipindah tangankan. Dengan kondisi ini, maka manajemen harus yakin bahwa setiap pengeluaran KAS harus sesuai dengan tujuan. Semua uang yang seharusnya diterima benar-benar diterima dan tidak ada penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan. B. Jenis-jenis KAS. Yang pertama, petty KAS atau KAS kecil. Petty KAS adalah KAS dalam bentuk uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang nilainya relatif kecil dan tidak ekonomis bila membayarnya dengan cek. Yang kedua, KAS di bank. KAS di bank adalah uang yang disimpan oleh perusahaan di rekening bank tertentu yang jumlahnya relatif besar dan membutuhkan keamanan yang lebih baik. Dalam hal ini, KAS di bank selalu berhubungan dengan rekening koran perusahaan di bank tersebut. Yang ketiga, pelaporan KAS. Pelaporan KAS dapat dilakukan secara langsung, namun pada pelaksanaannya dapat terjadi beberapa masalah. Di antaranya yang pertama, KAS equivalence. Disebut juga dengan setara KAS, yaitu kelompok aset perusahaan yang jangka waktunya kurang dari 3 bulan. Yang kedua, restricted KAS. KAS yang dipisahkan khusus untuk membayar kewajiban di masa mendatang yang nilainya cukup besar. Yang ketiga, bank overdraft. Rekening negatif yang terjadi karena nasabah menulis cek yang melebihi jumlah dana yang ada di rekeningnya dan dianggap sebagai utang sehingga dapat dilaporkan sebagai suatu ekspansi kredit. Perkenalkan, nama saya Maria Selviana Nalisato akan membahas poin yang kedua tentang sistem pengendalian interkas. Sistem pengendalian terhadap KAS adalah semua sarana atau alat mekanisme yang digunakan untuk mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan KAS, menjamin ketelitian, mendorong efisien dipatuhinya kebijakan manajemen KAS. Tujuan diterapkannya pengendalian intern pada penerimaan dan pengeluaran KAS adalah untuk
memeriksa apakah terhadap pengendalian inter yang cukup baik atas kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Selain itu, tujuan pengendalian interkas adalah melindungi kas dari hal-hal yang dapat merugikan. Pengendalian inter adalah rencana organisasional dan semua tindakan terkait yang dirancang untuk yang pertama, mengamankan aktiva. Yang kedua, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijaksanaan perusahaan. Yang ketiga, memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan. Sistem pengendalian internal kas bertujuan untuk yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kas. Yang kedua, membuktikan kewajaran uang kas yang dicantumkan dalam neraca. Yang ketiga, membuktikan kewajaran penyajian pengungkapan uang kas di neraca. Yang keempat, memperkecil kemungkinan penyelewengan atau manipulasi terhadap kas, sehingga tetap dalam keadaan seimbang dan data keuangan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan dapat diuji kebenarannya. Yang kelima, dengan adanya fungsi pemisahan tugas antara mencatat kas dan memegang kas, maka pencatatan laporan keuangan perusahaan dapat sesuai dengan transaksi sebenarnya, sehingga antara administrasi dengan keuangan perusahaan memiliki data yang sama. Yang keenam, dengan adanya sistem otorisasi atau ditandatangani terlebih dahulu, setiap dilakukan pengeluaran kas memperkecil kemungkinan adanya pengeluaran yang berlebihan, tetapi terbatas hanya pada kebutuhan tertentu saja. Perkenalkan, nama saya Marcelin Yasina Bale. Saya akan menjelaskan tentang pengendalian intern terhadap penerimaan kas. Menurut Mulyadi, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama, faktur penjualan tunai. Digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai yang diisi oleh fungsi penjualan yang berfungsi sebagai pengantar pembayaran oleh pembeli kepada fungsi kas dan sebagai dokumen dasar untuk pencatatan transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan. Yang kedua adalah pita register kas. Dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas atau cash register. Pita register kas merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga adalah credit card sales slip. Dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan menjadi anggota kartu kredit. Yang keempat adalah bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Selanjutnya ada faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Tembusan faktur penjualan COD digunakan untuk perusahaan menagih kas yang harus dibayar oleh pelanggan pada saat penyerahan barang yang dipesan oleh pelanggan. Selanjutnya adalah bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran kas dari hasil penjualan tunai ke bank. Yang terakhir adalah rekap harga pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Bagian B adalah mengenai fungsi yang terkait dalam penerimaan kas. Yang pertama adalah fungsi penjualan, bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur dan penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Yang kedua adalah fungsi kas. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Yang ketiga adalah fungsi gudang. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai,
Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli. Yang keempat adalah fungsi pengiriman. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Yang kelima adalah fungsi akuntansi. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi, penjualan dan penerimaan kas dan pembuatan laporan penjualan. Unsur pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas. Menurut Mulyadi, unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penerimaan kas dirancang dengan merinci unsur organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan dan unsur praktis yang sehat sebagai berikut. A. Organisasi. Yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang ketiga, transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. B. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, penerimaan order dari pembeli diotorisasikan oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Yang kedua, penerimaan kas diotorisasikan oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Yang ketiga, penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Yang keempat, penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap yang sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Yang kelima, pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. C. Praktik yang sehat. Yang pertama, faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Yang ketiga, perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. Perkenalkan, nama saya Maria Apolonia Ngilo. Saya akan menjelaskan poin keempat mengenai pengendalian intern terhadap pengeluaran kas. Menurut Mulyadi menyatakan bahwa pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek atau biasanya karena jumlah yang relatif kecil dilaksanakan melalui dana kas kecil. A. Dokumen dan catatan umum. Menurut Mulyadi bahwa dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah: yang pertama, bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut dan berfungsi juga sebagai surat pemberitahuan yang dikirim kepada kreditur dan berfungsi pula sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. Yang kedua, dari sudut sistem informasi akuntansi, cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintah bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Sedangkan dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil adalah: yang pertama, bukti kas keluar. Yang kedua, dalam sistem dana kas kecil, dokumen ini diperlukan pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Yang ketiga, bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berfungsi sebagai bukti
telah dikeluarkannya kas kecil olehnya. Dokumen ini diarsipkan oleh pemegang dana kas kecil menurut nama pemakai dana kas kecil. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Kemudian dokumen pendukung dalam arsip sementara oleh pemegang dana kas kecil untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil. Yang kelima, permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar guna pengisian kembali dana kas kecil. B. Fungsi yang terkait dalam pengeluaran kas. Menurut Mulyadi yang menyatakan bahwa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah: yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, misalnya untuk pembelian jasa dan untuk biaya perjalanan dinas. Fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi bagian utang. Fungsi kas dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otoritas atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayar langsung kepada kreditur. Yang ketiga, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas: pertama, pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan persediaan. Kedua, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Ketiga, pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang keempat, fungsi pemeriksaan internal. Bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi atau rekening dalam buku besar. Dan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik. Sedangkan fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan dana kas kecil adalah: satu, fungsi kas. Dalam sistem dana kas kecil, fungsi ini bertanggung jawab dan mengisi cek, memintakan otoritas atas cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua, fungsi akuntansi. Dalam sistem dana kas kecil, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas: yang pertama, pencatatan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang kedua, pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas kecil. Yang ketiga, pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang keempat, pencatatan pengeluaran dana kas kecil yang menyangkut biaya dan perselisihan. C. Pengendalian inter dalam sistem pengeluaran kas. Menurut Mulyadi, unsur pengendalian inter dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dirancang dengan merinci unsur organisasi, sistem organisasi dan prosedur pencatatan, dan unsur praktik yang sehat sebagai berikut. 1. Organisasi.
A. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. B. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kas sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi yang lain. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. A. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. B. Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. C. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. 3. Praktis yang sehat. A. Saldo yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. B. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus ditubuhi cap lunas oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. C. Penggunaan rekening koran bank yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksa intern yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. D. Pengeluaran kas harus dilakukan cek atas nama perusahaan penerimaan pembayaran atau dengan pemindah bukuan. E. Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil yang akuntansinya diselenggarakan dengan impres sistem. F. Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. G. Kas yang ada di tangan dan kas yang ada di perjalanan diasumsikan dari kerugian. H. Kasir di asuransi menjamin penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat penyelewengan yang dilakukan oleh kasir. I. Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencarian terhadap kas yang ada di tangan. J. Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kas karena bagian ini bertugas untuk mengisi cek atau berdasarkan bukti kas keluar yang diterbitkan oleh fungsi pencatatan utang dan memintakan otorisasi atas cek tersebut. Mulyadi menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang baik dalam sistem kas yang mensyaratkan agar dilibatkan pihak luar atau bank ikut serta dalam mengawasi kas perusahaan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, semua penerimaan kas harus disetor penuh ke bank pada hari yang sama dengan penerimaan kas atau pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek. Yang ketiga, pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek atau karena jumlahnya kecil dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan sistem. Perkenalkan, nama saya Margareta Graciela Bani. Saya akan melanjutkan materi kelima tentang kas kecil. Kas kecil merupakan suatu dana atau uang tunai yang dimiliki perusahaan untuk keperluan operasional perusahaan yang sifatnya relatif kecil dan kurang efisien apabila pembayaran menggunakan cek.
kas kecil harus selalu tersedia pada perusahaan untuk aktivitas operasional perusahaan dan tidak mengganggu kelancaran aktivitas operasional perusahaan. Kreativitas petty shares. Jumlah nominalnya dibatasi tidak lebih ataupun tidak kurang dari jumlah nominal tertentu yang sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Tentunya masing-masing perusahaan menetapkan jumlah nominal yang berada pada sesuai dengan kebijakan dan skala operasional perusahaan. Digunakan untuk mendanani transaksi yang nominalnya kecil dan rutin terjadi setiap hari. Ribet juga akan kalau misalnya ada keperluan seperti keperluan ATK yang jumlahnya tidak seberapa dan tiap saat selalu keluar biayanya jika harus mengambil uang harus berprosedur dulu. Tujuan petty cash. Yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau pembekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengulangan yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk kepada relasi bisnis pemimpin. Yang terakhir, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dan secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Pembayaran melalui kas kecil dilakukan untuk satu hal seperti berikut. Yang pertama, pengeluaran kas kecil biasanya telah ditentukan batas maksimalnya setiap terjadi pengeluaran. Yang kedua, pengeluaran tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman uang kepada staf. Yang ketiga, bukti pengeluaran kas kecil harus ditandatangani oleh pembagian pemegang petty cash. Apabila ada bukti pembayaran seperti kwitansi, faktur, atau bukti pendukung yang lain harus dilampirkan juga pada bukti pengeluaran kas. Jadi, apabila jumlah nominal uang yang terdapat dalam akun kas kecil telah menipis, maka dana kas kecil harus diisi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemegang petty cash mengajukan permintaan kepada bendahara kas. Yang kedua, pemegang petty cash menyiapkan daftar pengeluaran yang telah dilampiri bukti transaksi atas pengeluaran kas kecil. Yang ketiga, jika telah sesuai dengan ketentuan bendahara kas memberikan tanda persetujuan kepada formulir permintaan tersebut dan memberi dana sebesar jumlah nominal kecil yang sudah dikeluarkan. Yang pertama, sistem dana tetap. Metode sistem dana tetap ini merupakan metode pembukuan kas kecil, di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas yang terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta melangsung pencatatannya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Dan pada waktu yang telah ditetapkan, sebelumnya apabila dana petty cash hampir habis, baru dilakukan pencatatan pembukuan berdasarkan pada bukti transaksi pengeluaran yang telah dikumpulkan. Kemudian, pemegang kas kecil melakukan pengajuan pembentukan kembali dana kas kecil kepada bendahara kas sebesar nominal yang telah dikeluarkan menurut pembukuan dan bukti transaksi pengeluaran, sehingga jumlah nominal dana kecil tetap seperti jumlah kas kecil semula. Langkah-langkah operasional metode impres. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil di mana pemegang kas kecil diberi sejumlah uang tunai yang nantinya untuk membayar atau mengeluarkan yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Yang kedua, dana kas kecil digunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Yang ketiga, setelah dana kas kecil habis atau hampir habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil mengisinya sebesar jumlah nominal. Yang berikut perbedaan kas kecil dan kas besar. Kas kecil yang pertama, biasanya kas kecil diperuntukkan untuk kumpulan dari biaya-biaya dan pengeluaran yang kecil dan sering digunakan dalam keseharian pada sebuah perusahaan. Yang kedua, lalu kas kecil memiliki dua metode pencatatan, yaitu metode pencatatan dana dan metode pencatatan dana tidak tetap. Yang berikut kas besar. Kas besar biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung terkait untuk menghindari dari rawan keamanan yang disebabkan karena jumlah yang besar. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan yang aman dan terjamin oleh otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, dapat mempermudah pembayaran tagihan dan menerima kas dari klien. Yang keempat, dapat meminimalisir kesalahan pembukuan dan kecurangan laporan keuangan karena dilakukan pencatatan oleh dua belah pihak.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yasinta Dominika Nura. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan pada poin yang keenam, yaitu tentang rekonsiliasi bank. Langsung saja, jadi rekonsiliasi bank itu sendiri adalah proses penyesuaian informasi catatan kas menurut perusahaan dan menurut bank. Bank secara berkala mengirimkan statement berupa laporan rekening koran yang berisi informasi tentang seluruh transaksi penyetoran maupun pengambilan oleh nasabah atau perusahaan selama periode tertentu, serta dilengkapi dengan bukti cek dan bukti pelengkap. Melalui kedua bukti tersebut, maka perusahaan akan dapat mengetahui apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan pencatatan yang mengakibatkan perbedaan catatan menurut bank dan menurut perusahaan. Rekonsiliasi laporan bank perlu dilakukan untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Selain itu, untuk mengetahui jumlah penerimaan ataupun pengeluaran yang belum tercatat oleh perusahaan. Jika terdapat perbedaan yang dihasilkan karena ada suatu transaksi yang belum dicatat atau belum tercatat, maka catatan perusahaan itu dianggap benar. Dan sebaliknya, jika catatan karena perbedaan pos-pos lain, maka perlu disesuaikan antara catatan perusahaan dan catatan menurut bank. Bentuk rekonsiliasi bank itu terdiri dari dua bagian, yaitu saldo rekening koran dan saldo catatan perusahaan atau nasabah. Setelah dilakukan pengecekan dan perhitungan, kedua saldo tersebut harus berakhir dengan saldo kas yang benar dengan jumlah yang sama antara keduanya. Berikut kita lihat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan catatan bank dan perusahaan. Di antaranya yang pertama, deposit on transit. Faktor ini terjadi karena setoran yang dikirimkan oleh perusahaan ke bank pada akhir bulan itu belum diterima oleh bank sampai pada bulan berikutnya. Sehingga perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran atau setoran, namun bank itu belum mencatat karena belum menerima setoran tersebut. Yang kedua, jasa giro, di mana bunga yang sudah diperhitungkan oleh bank tetapi perusahaan belum menghitung atau mencatat transaksi tersebut. Yang ketiga, cek beredar. Cek beredar ini merupakan cek yang sudah tercatat dikeluarkan oleh perusahaan, namun si pemegang cek itu belum diuangkan di bank. Yang keempat, kita lihat cek kosong. Cek kosong ini menyebabkan bank tidak mencairkan uang karena kurangnya dana setoran perusahaan, namun perusahaan sudah mencatatnya sebagai pengeluaran cek. Dan yang terakhir, kita lihat piutang wesel. Piutang wesel ini sudah dicatat oleh bank sebagai penerimaan, tetapi perusahaan itu belum mencatatnya. Yang berikut kita lihat catatan kecil di bagian atas. Catatan kecil ini mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab perbedaan yang di samping ini sudah lazim ditemukan dan sudah dipersiapkan penyelesaiannya oleh pihak yang terkait. Langsung saja kita lihat pada contoh soal. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal. Pada contoh soal ini diminta buatlah rekonsiliasi bank dan jurnal penyesuaiannya. Jadi untuk membuat rekonsiliasi bank ini kita bagi menjadi dua bagian. Ada yang namanya kas menurut catatan perusahaan dan kas menurut rekening koran. Langsung saja kita lihat pada PT YZ rekonsiliasi bank per 30 April 2016. Jadi saldo kas menurut catatan perusahaannya ini sebesar Rp1.974.400 dan saldo kas menurut rekening koran bank ini sebesar Rp2.184.200. Langsung saja pada transaksi tanggal 2, cek yang masih dalam peredaran sampai 30 April 2016 ini nomor 357 sebesar Rp15.300, nomor 364 sebesar Rp192.800 dan nomor 369 sebesar Rp451.600. Jadi di sini kita masukkan ke dalam kolom atau tabel kas menurut rekening koran. Di sini kita masukkan ke dalam bagian dikurangi. Cek dalam peredaran nomor 357 sebesar Rp15.300, nomor 364 sebesar Rp192.800 dan nomor 369 sebesar Rp451.600. Mengapa cek
Mengapa cek dalam peredaran ini kita masukkan ke dalam bagian atau kolom dikurangi? Ya, karena alasannya ini karena cek beredar itu merupakan cek yang sudah tercatat dikeluarkan oleh perusahaan, namun si pemegang cek ini belum diuangkan. Maksudnya diuangkan di bank. Di sini artinya bahwa walaupun si pemegang cek ini belum diuangkan, akan tetapi perusahaan itu sudah atau telah mengeluarkan sejumlah uang. Maka kita masukkan ke dalam kas menurut rekening koran, lebih tepatnya di bagian dikurangi. Yang berikut kita lihat pada tanggal 3. Setoran sebesar Rp510.000 belum nampak pada rekening koran bank. Nah, di sini kita masukkan ke dalam tabel kas menurut rekening koran pada bagian kolom ditambah. Keterangannya setoran dalam perjalanan sebesar Rp510.000. Kata setoran di sini artinya bahwa perusahaan itu telah menerima sejumlah uang. Maka di sini kita masukkan pada bagian ditambah. Nominalnya sebesar Rp510.000. Yang berikut, transaksi pada tanggal 4. Bank membebani rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi bank sebesar Rp11.200. Transaksi tersebut baru diketahui tanggal 30 April 2016. Nah, di sini kita masukkan ke dalam tabel kas menurut catatan perusahaannya. Maksud catatan perusahaan pada bagian dikurangi. Keterangannya biaya administrasi bank sebesar Rp11.200. Mengapa kita masukkan ke dalam bagian dikurangi? Ya, karena kata biaya atau beban itu sama halnya dengan kita telah mengeluarkan sejumlah uang. Maka lebih tepatnya kita masukkan ke dalam bagian dikurangi. Yang berikut transaksi tanggal 5. Cek yang ditarik untuk CVBER itu sebesar Rp831.200. Salah dicatat oleh bagian pembukuan perusahaan sebesar Rp813.200. Nah, di sini kita masukkan ke dalam tabel kas menurut catatan perusahaan pada bagian dikurangi. Keterangannya kesalahan pencatatan sebesar Rp18.000. Nah, kembali kita lihat pada transaksi nomor 5. Cek yang ditarik untuk CVBER itu sebesar Rp831.200. Itu salah dicatat. Maka di bawah keterangannya adalah kesalahan pencatatan sebesar Rp18.000. Rp18.000 itu dapat dari mana? Nah, di sini kita langsung kurangkan dari Rp813.200 dikurangi. Maksud saya Rp831.200 dikurangi dengan Rp813.200. Maka hasilnya Rp18.000. Yang berikut kita lihat pada transaksi tanggal 6. Tanggal 29 April 2016 terdapat seorang customer yang meminta kembali cek yang telah dibayarkan kepada perusahaan pada tanggal 28 April 2016. Cek sebesar Rp77.700 ini telah disetorkan ke bank dan dicatat pada 28 April atau diperlakukan seperti cek kosong. Di sini kita masukkan ke dalam tabel kas menurut catatan perusahaan pada tabel atau bagian dikurangi. Keterangannya cek kosong. Kita lihat bahwa cek kosong ini, di mana cek kosong ini menyebabkan bank itu tidak mencairkan uang karena kurangnya dana setoran perusahaan. Namun, perusahaan itu sudah mencatatnya sebagai pengeluaran. Di sini artinya bahwa perusahaan itu menganggap mereka sudah mengeluarkan uang. Maka di sini kita masukkan ke dalam bagian dikurangi dengan nominalnya sebesar Rp77.700. Yang berikut pada transaksi tanggal 7. Bank telah menagihkan piutang wesalinya perusahaan sebesar Rp175.000. Transaksinya baru diketahui tanggal 30 April 2016. Nah, di sini kita masukkan ke dalam tabel kas menurut catatan perusahaan pada bagian ditambah. Keterangannya penagihan piutang wesel sebesar Rp175.000. Di sini piutang wesel yang artinya bahwa sudah dicatat oleh bank sebagai penerimaan, akan tetapi perusahaan itu belum mencatatnya. Yang berikut transaksi pada tanggal 8.
Rekening koran bank menunjukkan pengurangan sebesar 88.800 untuk cek nomor 360 yang seharusnya bernilai Rp80.800. Di sini kita masukkan ke dalam tabel kas menurut rekening koran sama halnya dengan transaksi pada tanggal 5. Pada tanggal 8 juga terjadi kesalahan pencatatan. Akan tetapi di sini pada tanggal 8 kita masukkan ke dalam tabel atau bagian ditambah dengan nominalnya sebesar 8.000. Selanjutnya kita lihat kas menurut catatan perusahaan itu sebesar 1.974.400 ditambah dengan 175.000 dikurangi dengan 106.900, maka saldo kas yang sebenarnya sebesar 2.042.500. Di sini kas menurut catatan perusahaan dan kas menurut rekening koran itu sama, artinya balance. Yang berikut kita lihat pada jurnal penyesuaiannya. PT YZ, jurnal penyesuaian untuk tahun yang berakhir 30 April 2016. Di sini terdiri dari 5 kolom. Biaya administrasi bank pada kas, utang usaha pada kas, piutang usaha pada kas, kas pada piutang wesel. Jadi, biaya administrasi bank itu kita masukkan ke dalam kolom debit sebesar 11.200, kas masukkan ke dalam kolom kredit sebesar 11.200. Yang kedua, utang usaha kita masukkan ke dalam kolom debit sebesar 18.000 dan kas pada kolom kredit sebesar 18.000. Utang usaha ini diambil dari kesalahan pencatatan pada catatan perusahaan. Yang ketiga, piutang usaha pada kas. Piutang usaha kita masukkan ke dalam kolom debit sebesar 77.700. Kas kita masukkan ke dalam kolom kredit sebesar 77.700. Piutang usaha ini diambil dari cek kosong pada catatan perusahaan. Yang terakhir, kas pada piutang wesel, di mana kas ini kita masukkan ke dalam kolom debit sebesar 175.000. Piutang wesel kita masukkan ke dalam kolom kredit sebesar 175.000. Totalnya 281.900. Jadi kalau total antara debit dan kreditnya sama, artinya balance. Sekian presentasi kami dari kelompok 5. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.